Welcome. Aku Koko Koas, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Kalau teman-teman ketemu orang yang kayak gini, orang pertama, kira-kira yang di pikiran teman-teman bakal langsung apa? Kalau aku sebagai fakir pasien, koas yang masih berusaha lulus demi orang tua bangga, aku bakal langsung mikir, waduh, bisa dapet pasien baru nih. Langsung cari-cari topik mau ngajak ngobrol apa biar mau jadi pasien gitu. Mungkin kalau teman-teman langsung sadar di sini giginya ada yang hilang ya. Terus kita bandingin sama orang yang kedua, guys. Sama yang di sini. Ini orangnya sama loh padahal ya. Tapi kelihatannya orang yang pertama kok rasanya kegantengannya langsung kurang 30% gitu. Cuma gara-gara satu gigi itu. Itu baru satu, guys. Efeknya langsung, wow, kelihatannya langsung, wah ini kayaknya nggak ngerawat diri atau gimana gitu ya. Itu baru satu gigi. Gimana kalau 3 atau mungkin lebih atau bahkan semuanya? Sebenarnya efek kehilangan gigi itu apa sih? Kita bakal bahas lebih dalam lagi. Jadi yang pertama yang tadi kita udah bahas sebenarnya, yang pertama adalah estetik. Iya kan? Apalagi kalau gigi anterior. Kayak orang yang tadi kan gigi anteriornya hilang, kita langsung sadar kan begitu lihat, begitu senyum nyengir dikit, waduh, ada gua macam apa itu? Kegelapan macam apa itu? Gimana kalau gigi posterior? Apakah berarti nggak ngefek? Enggak ya teman-teman, tetap ngefek kalau kehilangan gigi posterior, itu adalah bisa kehilangan dimensi vertikal. Kehilangan atau turun. Terus kalau kehilangan dimensi vertikal, emangnya kenapa? Oke, kita lihat sama-sama yuk satu gambar ini. Biar teman-teman gampang buat visualisasinya ya. Nah, kalau dilihat gambar yang di atas sama gambar yang di bawah, coba bandingin. Yang di atas itu before pakai gigi palsu, yang di bawah tuh setelah pakai gigi palsu, guys. Setelah dimensi vertikalnya bener. Yang di atas tuh kehilangan dimensi vertikal berarti ya. Kalau dilihat, gambar yang di atas tuh kelihatan peot ya. Ya nggak? Kelihatan kayak nenek-nenek lebih tua gitu. Setelah kalau yang di bawah, kelihatan lebih muda gitu kan. Nah, efek dimensi vertikal tuh itu guys, kayak estetik. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kalau kehilangan dimensi vertikal, otomatis bakal terlihat jauh lebih tua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah secara fisiologis. Efeknya secara fisiologis. Otomatis kalau kehilangan gigi, misalnya kehilangan molar semuanya, M1, M2 hilang, pasti ada kesulitan dalam ngunyah ya. Tapi bukan berarti peran gigi itu cuma buat, dalam pengunyahan cuma buat ngancurin makanan aja gitu. Ternyata, gigi itu juga membantu mengatur ritme maupun kekuatan pengunyahan. Gimana caranya guys? Ini aku gambarin coba di sini ya. Oke, itu gigi. Terus ini yang warna pink di sini. Let's say itu alveolarnya. Kemudian di sini ada periodontal ligamen. Kalau kita mengunyah, kan pasti misalnya gigi bawah akan ketekan ke bawah gitu kan. Ketekan ke bawah. Kemudian ternyata di periodontal ligamennya ini ada yang namanya mekanoseptor. Nah, mekanoseptor ini kayak sensor buat mendeteksi tekanan. Setelah dideteksi tekanan ini diapain? Dia ngirim feedback ke otak. Dan otak ini dapat feedback ini diolah sama otak. Jadi itu secara nggak langsung membantu pengaturan baik itu ritme atau kekuatan pengunyahan. Jadi ternyata gigi yang kecil perannya dalam pengunyahan tuh besar banget ya, dia sangat berdampak. Nah, kalau udah ada masalah pengunyahan, teman-teman, biasanya kalau ada masalah pengunyahan, masalah oklusi, efeknya ke temporomandibular disorder.
Seperti yang kita tahu, kalau udah kena temporomandibular disorder nih, susah guys. Harus terapi lah, atau bahkan bisa sampai operasi. Oke, kita geser lagi, dan yang terakhir adalah efek secara anatomis. Gimana efeknya secara anatomis? Yang pertama adalah gigi tetangganya bisa geser. Gigi tetangga bergeser. Simpelnya adalah seperti ini. Coba digambarin lagi ya biar gampang. Ini misalnya M2. M1-nya hilang. Kemudian di sini ada premolar. Let's say itu premolar ya. Gitu. Nah, kalau M1-nya hilang, yang biasanya ada tahanan di situ, kan jadi nggak ada nih. Di sini kan jadi hilang nih. Gigi tetangganya bakal geser. Jadi M2-nya bakal gerak ke arah mesial, dan si P2-nya bakal gerak ke arah distal. Intinya giginya bakal akan ngisi ruang kosong gitu. Dan gigi tetangganya, gigi lawan yang antagonisnya, bakal turun. Jadi kalau misalnya ini rahang bawah, gigi atasnya bakal ekstrusi. Oke. Itu kalau dilihat secara simpelnya atau secara sempitnya. Secara luasnya selain efek gigi tetangganya apa? Yaitu resorpsi alveolar ridge. Kalau teorinya simpelnya, sebenarnya ini agak banyak pengaruhnya. Tetapi penjelasan yang paling gampang diterima adalah kalau kehilangan gigi, otomatis kan di situ nggak ada tekanan pengunyahan. Jadi osteoblast maupun osteoblast tidak terstimulasi. Jadi dianggap bahwa si alveolar ridge-nya itu udah nggak perlu lagi, ya udah diresorpsi dan tidak terjadi penggantian sel-sel baru di sana gitu. Jadi hilang udah. Kalau kayak gitu biasanya udah deh susah dibikin gigi palsu. Jadi tadi kan kita udah belajar sama-sama, efeknya ada 3 ya. Yang pertama estetik. Yang kedua adalah fungsional. Fungsional pasti ujung-ujungnya masalah pengunyahan. Dan berujung lagi kalau udah susah ngunyah akan jadi temporomandibular disorder. Dan yang terakhir adalah yang anatomis. Kalau yang anatomis ini kan tadi adalah gigi geser sama resorpsi ridge. Perlu diingat teman-teman, efek ini akan lebih parah kalau semakin banyak gigi hilang dan juga kalau semakin lama gigi itu nggak diganti. Emang bakal diganti sama apa? Kalau kita ngomongin kehilangan gigi parsial atau kehilangan gigi sebagian, nggak seluruhnya, kan pasti pilihannya ada bridge, partial denture, atau ini yang lepasan ya, dan juga yang terakhir ini paling mahal, implant. Nah kalau full ya pilihannya full denture.